Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di Ephrata Devotion hari ini. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang di dunia ini di Matius pasal 5. Dan Paulus pun dalam surat Efesus berkata, kita adalah anak-anak terang, maka kita harus hidup sebagai anak terang di Efesus pasal 5. Maka banyak di antara kita mau hidup di dalam terang sebagai anak terang. Amin. Pertanyaannya, hidup seperti apa sesungguhnya hidup anak terang? Apa arti hidup di dalam terang? Ada orang yang berpikir bahwa hidup di dalam terang itu adalah hidup tanpa berdosa. Memang perkataan itu tidaklah salah, tapi kurang tepat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini, seandainya hidup anak terang, hidup di dalam terang itu adalah hidup tanpa dosa, mana masih ada lagi dosa yang disucikan oleh darah Yesus, bukan? Jadi arti hidup di dalam terang itu bukanlah hanya hidup tanpa dosa, melainkan hidup terbuka. Hidup dengan mengaku kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya terang yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus menyinari kita, bahkan menyucikan kita. Ayat 9 dilanjutkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang, hidup di dalam terang, hidup mengaku dosa kita itu tidak begitu menyenangkan awalnya. Karena ketika kita berdiri di bawah terang yang begitu bercahaya, noda kita, kesalahan kita sekecil apapun itu pasti terlihat jelas, diketahui orang lain, akhirnya dipermalukan dan disakiti juga. Maka banyak orang tidak mau terbuka, tidak berani mengaku dosa mereka, malahan makin menutupi, menyembunyikan diri mereka sehingga tanpa sadar mereka tinggal di dalam kegelapan. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, itu bukanlah penyelesaian, melainkan penundaan. Nanti konsekuensinya lebih berat, lebih mengerikan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kenapa Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden? Bukan hanya karena mereka berdosa, melanggar perintah Allah, tetapi karena mereka tidak mengaku kesalahan dan dosa mereka di hadapan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah di Taman Eden, Allah sudah tahu semuanya. Tapi gara-gara tidak tahu, Dia memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Emang Allah itu tidak tahu di mana sedang Adam bersembunyi? Allah sudah tahu bahwa Adam bersembunyi di belakang pohon itu. Tetapi Allah memanggil dia ke arah lain sambil mengerlingkan matanya kepada Adam. Kenapa begitu Bapak Ibu? Supaya Adam segera bertobat, mengaku dosanya. Oh Tuhan, saya sudah makan buah itu, saya melanggar perintah-Mu, saya berdosa, ampunilah saya. Namun sayangnya Alkitab tidak mencatat bahwa Adam bertobat. Malah dia menyalahkan Hawa. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Allah pun disalahin. Hawa juga tidak mengaku, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Tapi syukur Bapak Ibu, karena masih ada kesempatan bagi kita. Hari ini kita masih sempat hidup di dalam terang, yaitu hidup mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jika Roh Kudus menyadarkan kita sesuatu, jangan diabaikan begitu saja. Itu sekecil apapun itu, segera kita akui kepadanya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang menyucikan, melegakan kita, bahkan memampukan kita untuk terus hidup di dalam terang. Hari ini, mari kita hidup di dalam terang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah terang bagi kami Tuhan. Dan Engkau memanggil kami sebagai anak terang. Kami sungguh ingin hidup di dalam terang-Mu. Tolong kami Tuhan, bukakan mata kami, kuatkan kami, agar kami ketika bersalah, ketika kami berdosa di hadapan-Mu, kami berani mengaku kesalahan kami, mengaku dosa kami di hadapan-Mu.
agar kami mendapat anugerah yang menyucikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini mampukan kami Tuhan. Sekali lagi kami memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom.